Saudara, kita akan kembali merilis hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, dan topik yang akan kita rilis kali ini adalah tentang persepsi atau pandangan publik mengenai narasi keberlanjutan dan perubahan di dalam pemilihan presiden. Dan hasil survei ini akan dipresentasikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, ini pembicaraan tentang koalisi pemilihan presiden ini semakin mengerucut ya. Setidaknya ada 3 poros sekarang, dan ada yang menyatakan mungkin saja ada 4. Tapi di luar daripada pembentukan poros itu, juga yang menarik untuk kita bicarakan adalah tentang narasi yang dibawa oleh kubu-kubu partai-partai politik dalam mengusung presiden. Ada kelompok yang menamakan diri sebagai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, membangun narasi tentang perubahan yang artinya ingin mengubah atau tidak melanjutkan kebijakan yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Sementara kubu yang lain itu ingin melanjutkan kebijakan dan program Jokowi itu. Jadi ada 2 narasi besar yang sekarang ini terbangun. Nah, tapi pertanyaannya adalah publik sendiri bagaimana menilai tentang narasi ini? Publik sendiri kecenderungannya kemana? Apakah pada narasi perubahan atau narasi keberlanjutan? Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat persepsi publik mengenai tokoh-tokoh yang ada yang kemungkinan menjadi calon presiden, mereka menilai tokoh-tokoh ini bagaimana hubungannya dengan narasi perubahan dan keberlanjutan itu. Silakan Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Saidiman. Jadi tema rilis survei kita kali ini adalah tentang 2 narasi dalam pemilihan presiden, yaitu tema keberlanjutan dan juga perubahan, begitu ya. Kita ingin mengetahui bagaimana preferensi publik sendiri terhadap dua narasi tersebut, dan juga bagaimana publik mempersepsikan masing-masing calon, khususnya 3 nama yang mendapat dukungan paling signifikan dalam survei-survei pemilihan presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Nah, untuk itu kita melakukan serangkaian survei lewat telepon. Yang terakhir kita lakukan pada 2-5 Mei 2023. Target survei telepon ini adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih, 17 tahun ke atas atau sudah menikah, dan punya telepon atau cellphone tentunya. Jumlahnya sekitar 80% dari total populasi pemilih nasional. Pemilih telepon ini kita sebut juga sebagai pemilih kritis, karena mereka memiliki cenderung punya kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan informasi sosial politik, dan karena itu cenderung kritis dalam menilai berbagai persoalan. Sebelumnya saya perlu jelaskan bagaimana survei telepon ini dilakukan. Survei telepon ini dilakukan dengan metode random digit dialing, di mana sampel dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, kemudian dilakukan validasi nomor yang telah dibangkitkan, dan dialing serta screening sedemikian sehingga mereka yang merupakan WNI dan punya hak pilih yang dilakukan proses wawancara. Dan dalam proses survei telepon yang terakhir, kita mengontak 18.343 nomor. Dari sana diperoleh ada 2.098 total pemilik telepon yang merupakan WNI dan punya hak pilih, dan pada akhirnya ada 925 responden yang berhasil diwawancara hingga selesai. Survei telepon ini diperkirakan memiliki margin of error plus minus 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Juga perlu saya jelaskan bahwa kita dalam melakukan proses data processing dilakukan yang disebut dengan pembobotan data, sedemikian sehingga karakteristik sampel hasil survei telepon ini proporsional dengan populasi dari hasil sensus PPS. Dan kemudian kita lakukan validasi dengan membandingkan karakteristik sampel dengan populasi. Berikut hasilnya dari sisi gender, desa, kota, usia, pendidikan, agama, etnis, dan juga wilayah. Terlihat bahwa
karakteristik sampel yang telah dibobot ini sangat mirip dengan populasi. Karena itu kita bisa yakin bahwa temuan survei ini bisa menggambarkan keadaan populasi. Mungkin kita lanjutkan langsung ya Mas Aidiman, bagaimana temuan kita tentang narasi keberlanjutan dan perubahan. Yang pertama, ini adalah preferensi dari pemilih kritis terhadap capres yang mengusung tema keberlanjutan, kontinuitas, atau perubahan. Ternyata di sana mayoritas ada 57% yang ingin capres yang bisa melanjutkan program pemerintahan sekarang di bawah Presiden Jokowi. Jumlahnya lebih banyak dibanding yang menginginkan capres yang akan mengubah program Presiden Jokowi, yaitu 33%. Ya. Ada 10% yang tidak tahu atau tidak menjawab. Dan yang menarik, kita sudah melakukan survei dengan menanyakan pertanyaan ini 2 kali ya. Sebelum 2-5 Mei, pada 25-28 April, kita menanyakan pertanyaan yang sama dan hasilnya ternyata sangat konsisten. Mayoritas lebih dari 50%, sebelumnya 59%, itu juga lebih menginginkan capres yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Jadi mayoritas menginginkan capres ini bisa melanjutkan pembangunan atau kebijakan atau program ya dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Pak Jokowi. Pertanyaannya tentu saja, siapa capres-capres yang dipersepsi bisa melanjutkan dan siapa yang dipersepsi akan mengubah program kebijakan Presiden Jokowi? Oke, pertanyaan yang penting dan ini juga kita tanyakan dalam survei, bagaimana persepsi masyarakat terhadap calon-calon presiden atau bakal-bakal calon presiden. Di sini ada 3 nama yang kita tanyakan, bagaimana masyarakat mempersepsikan Anies Baswedan, bagaimana masyarakat mempersepsikan Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Nah, kita bertanya kepada responden dalam survei, jika terpilih sebagai presiden di dalam Pilpres 2024 nanti, apakah menurut masyarakat nama-nama tersebut akan melanjutkan atau mengubah program atau kebijakan Presiden Jokowi? Hasilnya sangat menarik di sini, di mana di antara 3 nama ini, Ganjar Pranowo yang warna merah itu paling banyak dinilai sebagai capres yang akan melanjutkan, yang bisa melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Nomor 2 itu Prabowo 36%. Jadi Ganjar 58% yang menilai demikian, Prabowo ada 36% dan Anies paling rendah 27%. Kemudian mereka yang mempersepsikan bahwa capres-capres itu akan mengubah kebijakan Presiden Jokowi paling banyak dialamatkan kepada Anies Baswedan 47% ya. Jadi Anies Baswedan ini ada 47% yang menilai ia akan mengubah program atau kebijakan Presiden Jokowi lebih banyak dibanding yang menilai ia akan melanjutkan 27%. Sebaliknya Ganjar lebih banyak yang menilai Ganjar akan melanjutkan dibanding yang menilai Ganjar akan mengubah, hanya 22%. Nah, pada Prabowo ini menarik Mas Aidiman. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara mereka yang menilai, jumlah mereka yang menilai Prabowo akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi 36% dengan yang menilai Prabowo akan mengubah 39%. Ini tidak berbeda signifikan angkanya. Perbedaan 3% itu masih di bawah margin of error survei plus minus 3,3%. Dan kita telah mengukur pertanyaan yang sama 2 kali ya, pada April, 25-28 April, juga terakhir survei 2-5 Mei, hasilnya sangat konsisten ya. Tidak ada perubahan yang berarti begitu penilaian atau persepsi publik tentang positioning dari ketiga tokoh ini. Jadi 2 kali survei Ganjar tetap secara konsisten dinilai sebagai capres yang akan melanjutkan, sementara Anies secara konsisten juga dinilai capres yang paling mungkin akan mengubah kebijakan Presiden Jokowi. Sementara Prabowo juga secara konsisten ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah kedua calon atau bakal calon tersebut. Saya tertarik dengan data mengenai Prabowo ini Mas Denny. Selama ini dari beberapa perbincangan pribadi atau mungkin di media, ada yang mempersepsi bahwa
Prabowo ini sekarang sama dengan Ganjar Pranowo, sama-sama mewakili aspirasi publik yang ingin melanjutkan ya, dipersepsi ingin melanjutkan juga kebijakan Pak Jokowi. Ya dia ada di dalam pemerintahan dan cukup dekat dengan Joko Widodo sekarang ini terlihat di media. Tapi ternyata di dalam data kita publik terbelah ya dalam melihat prospek dari Pak Prabowo Subianto kalau jadi presiden. Ya, benar sekali. Jadi rupanya pendapat itu bukan pendapat yang umum. Oke. Ya, pendapat bahwa Pak Prabowo adalah tokoh atau capres yang akan bisa melanjutkan itu bukan pendapat yang umum atau apalagi dipersepsikan sama dengan Ganjar. Ternyata sebagian menilai Prabowo itu adalah capres yang akan mengubah, sebagian akan menilai bahwa Prabowo akan melanjutkan. Jadi posisi antara Prabowo dengan Ganjar sebetulnya tidak terlalu dekat kalau lihat dari sini ya. 58 dengan 36 sebagai tokoh yang akan melanjutkan. Itu selisihnya sekitar 22%. Bahkan gitu ya, lebih dekat dengan Anies Baswedan gitu ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah mereka, masyarakat secara umum dalam hal ini pemilih kritis itu kira-kira terbelah gitu ya. Ini Prabowo ini sebagian diantaranya menilai bahwa Prabowo adalah tokoh yang akan mengubah kebijakan Jokowi, tapi sebagian lagi menilai Prabowo itu akan melanjutkan. Ini agak berbeda dengan Ganjar ya, secara jelas gitu ya, kelihatan bahwa sebagian besar melihat sosok ini akan melanjutkan. Betul. Jadi kalau di mata pemilih pemilihan presiden itu ya persaingan narasi itu, narasi perubahan dan narasi keberlanjutan itu adalah persaingan antara dua calon yaitu Ganjar versus Anies. Prabowo sendiri itu ada di tengah. Oke, Mas Denny, saya ingin mengkonfirmasi saja. Di dalam berbagai macam survei kan kita melihat ada tren atau tren keunggulan lah Ganjar Pranowo sejauh ini walaupun fluktuatif gitu ya, tapi secara umum ada tren penguatan suara pada Ganjar Pranowo, sementara Anies Baswedan agak di bawah gitu ya dibanding dengan Ganjar. Apakah data ini mengkonfirmasi itu? Sebab kalau kita lihat tadi ternyata mayoritas publik menginginkan capres itu melanjutkan program Pak Jokowi, sementara Ganjar dipersepsi capres yang kalau terpilih itu akan melanjutkan. Apakah ini menjelaskan tadi kenapa Ganjar cenderung kuat dibanding misalnya dengan Anies Baswedan? Iya, betul sekali Mas Saidiman. Dalam rilis sebelumnya kita sudah merilis elektabilitas head to head ya antara Ganjar versus Anies. Itu memang Ganjar unggul dibanding Anies dengan selisih yang signifikan. Saya kira salah satu sumbernya juga memang keinginan terhadap capres yang bisa melanjutkan program Jokowi itu yang memang jauh lebih besar dibanding kepada capres yang akan mengubah kebijakan Presiden Jokowi. Jadi ini temuan yang konsisten lah kira-kira begitu dari survei tentang elektabilitasnya. Oke, Mas Denny, pertanyaan selanjutnya Mas Denny, saya juga ingin tahu atau mungkin publik ingin tahu kenapa publik kita lebih menginginkan capres yang sebaiknya melanjutkan pemerintahan atau melanjutkan program atau kebijakan dari pemerintahan sekarang. Apa yang menyebabkan aspirasi semacam ini? Betul, kita perlu lihat itu dengan melakukan analisis cross tabulasi ya. Kita melakukan cross tabulasi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam ini Presiden Jokowi dengan preferensi terhadap calon presiden. Apakah capres yang akan melanjutkan atau mengubah program Presiden Jokowi. Ternyata ada asosiasi yang signifikan menurut saya, di mana masyarakat yang puas itu cenderung ingin capres yang bisa melanjutkan program Jokowi. Mereka yang tidak puas sebaliknya itu 61% lebih menginginkan capres yang akan mengubah program Presiden Jokowi. Dan kebetulan dalam survei terakhir ini ada 78,8% masyarakat yang merasa puas, pemilih kritis dalam ini yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sehingga apa? Sehingga ini menghasilkan nilai elektoral bagi calon yang mengusung tema keberlanjutan dibanding calon yang mengusung tema perubahan. Artinya kalau tingkat kepuasan terhadap presiden ini meningkat,
atau tetap seperti sekarang ini akan menguntungkan calon yang dipersepsi bisa melanjutkan kebijakan pemerintah Betul, sekarang. sejauh pemerintah itu dinilai positif, apalagi semakin positif, maka capres yang membawa narasi keberlanjutan itu akan mendapat insentif elektoral. Sebaliknya, kalau kinerja Presiden Jokowi ini menurun, gitu ya, maka capres tema perubahan yang mendapat keuntungan. Kita akan lihat apakah dalam beberapa waktu ke depan sampai pemilu masyarakat memiliki persepsi yang positif atau bahkan nanti sebaliknya akan berubah menjadi negatif. Kita belum tahu, kita akan terus ukur dalam survei selanjutnya. Siap, Mas Tini. Jadi pada intinya ada beberapa kesimpulan yang saya catat. Yang pertama adalah survei ini menemukan bahwa mayoritas publik ingin capres yang bisa melanjutkan atau membawa narasi keberlanjutan ya dibanding yang ingin mengubah program Presiden Jokowi sejauh ini. Dan di dalam survei ini juga ditemukan bahwa Ganjar Pranowo itu dipersepsi jika ia terpilih pada Pilpres 2024 itu akan melanjutkan. Sementara Anies Baswedan itu lebih cenderung dipersepsi akan mengubah program atau kebijakan Pak Jokowi. Sementara Prabowo Subianto itu terbelah persepsi publik mengenai dia apakah akan melanjutkan atau ingin mengubah. Dan survei ini tidak dilakukan sekarang saja, tetapi juga dilakukan sebelumnya dan datanya konsisten. Kita juga menemukan di sini bahwa itu ada asosiasi yang kuat antara tingkat kepuasan atau approval rating terhadap kinerja pemerintah dengan keinginan agar capres bisa melanjutkan program Presiden Jokowi. Mereka yang puas terhadap kinerja pemerintah itu cenderung setuju bahwa capres ini sebaiknya melanjutkan program Presiden Jokowi. Sementara yang tidak puas itu lebih memiliki aspirasi bahwa capres itu sebaiknya mengubah program Presiden Joko Widodo. Dan yang terakhir adalah Mas Dedi tadi sampaikan bahwa karena ada asosiasi ini maka bagaimana publik menilai atau mempersepsi kinerja pemerintah ini akan sangat berpengaruh. Jika persepsi publik terhadap kinerja pemerintah tetap positif atau bahkan semakin positif, ini akan menguntungkan capres atau baca pres yang dinilai bisa melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. Sebaliknya, jika publik menilai kinerja pemerintah sekarang negatif, ini justru akan menguntungkan lawannya atau bakal capres yang dinilai tidak akan melanjutkan atau membawa narasi perubahan. Saya kira demikian hasil kesimpulan dari rilis survei kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.